Workshop Tata Kelola Keuangan Desa, Penyusunan Perencanaan Penganggaran Desa, Penata Usahaan dan Pelaporan Keuangan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Kepala Desa Sungai Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Yang dihadiri tim Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu maupun yang mewakili Bapak Hairul Anwar Ritonga bersama rombongan, juga yang dihadiri seluruh kepala desa sekecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Adapun tujuan workshop: 1. Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan desa. 2. Meningkatkan pengendalian atas temuan berulang. 3. Melaksanakan peran Kades, Sekdes, Kaurkasi. 4. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Demikianlah pertemuan tim inspektorat dan seluruh kepala desa dan perangkatnya sekecamatan Panai Tengah, sepertinya Kepala Desa Sungai Merdeka, Kepala Desa Pasar Tiga, Kepala Desa Telaga Suka, Kepala Desa Sungai Nahodaris, Kepala Desa Sungai Rakyat, Kepala Desa Bagan Bilah, Kepala Desa Sungai Pelancang, Kepala Desa Selat Bering, Kepala Desa Sungai Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, berjalan sukses. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Bakti Raja Harahap mengabarkan. Pwede mo ng arang eh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur Daerah Kabupaten Labuhan Batu yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu, Bapak Hairul Anwar SOS. Yang kami hormati Bapak Camat Panai Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sofyan Hastra Galimunte selaku Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Panai Tengah. Yang kami hormati para narasumber, para kepala desa sekecamatan Panai Tengah serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di aula desa ini untuk mengikuti kegiatan workshop tata kelola keuangan desa sekecamatan Panai Tengah. Khusus bagi yang beragama Islam, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sana aku berdiri,
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih kepada hadirin, dipersilakan duduk kembali. Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin Nasution. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma Rabbana ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan workshop tata kelola keuangan pemerintahan desa se-Kecamatan Pangalengan. Kiranya ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan dengan pelaksanaan workshop pada hari ini. Mudah-mudahan dengan acara yang dikemas oleh Inspektorat Kabupaten Lebak Banten pada hari ini dapat kami laksanakan tata kelola pemerintahan desa, tata kelola keuangan pemerintahan desa saat ini dan di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin berdiri kami yang telah mendahului kami. Kami berharap kiranya dengan ampunan yang telah Kau berikan kiranya dapat menjadi amal ibadah dan ampunan dari Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kiranya acara workshop tata kelola keuangan pemerintahan desa pada hari ini berjalan lancar dan menghasilkan apa-apa yang kami niatkan dan kami ajarkan untuk tata kelola keuangan pemerintah desa di masa yang akan datang, sehingga kami dapat melaksanakan anggaran pendapatan belanja desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, efisiensi, efektif, dan bisa bertanggung jawab pada hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Bapak Camat Panetengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sofyan Hasda dari Munte. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan salam sejahtera bagi kita semua, dan tidak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat nikmat sifat dari beliau di hari kemudian hari. Yang terhormat Bapak Inspektur Daerah beserta jajarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Pembantu yaitu Pak Hairul Anwar SOS. Yang terhormat para kepala desa se-Kecamatan Panetengah beserta jajarannya. Pada hari ini kita kumpul di sini di Aula Desa Serakyat dalam acara workshop tata kelola keuangan desa, di mana ini bukan contoh hal yang asing. Di dalam nanti di situ ada perencanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi ini udah setiap tahun kita buat itu, khususnya tentang pengelolaan. Jadi nanti mungkin ada narasumber yang lebih terperinci nanti yang menjelaskan tahap demi tahap macam mana tata kelolanya, dan nanti sekalian nanti penyusunan perencanaannya. Mohon maaf kami Pak, mungkin acara kita ini agak telat. Kita mulai kan yang semestinya jam 8 tadi kita mulai, jadi udah hampir kita jam 10. Yang maklum Pak, Kecamatan Panetengah ini ada 9 desa dengan jarak tempuh yang jauh Pak, rata-rata mencapai 12 km dari ujung ke ujung. Kebetulan daerah inilah titik tengah bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Panetengah. Jadi pada sampai saat ini masih ada lagi kadis kita yang belum sampai Pak, kan itu salah ada 3 lagi nih kan. Tapi statusnya sudah hadir semua. Bukan karena faktor kesengajaan atau apa, melainkan hanya jarak tempuh itu Pak. Jarak pun di kami ini Pak, ya nggak ada yang ngurus Pak. Kalau yang ada sekarang ini udah jauh Pak, syukur kali Pak, bisa agak cepat jalan kan. Jadi saya rasa karena mengingat waktu kita sudah habis sampai jam setengah telat, kata sambutan ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan arahan sekaligus kata-kata pembinaan dari Inspektur Daerah Kabupaten Labuan Batu yang pada kesempatan ini diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 Bapak Hairul Anwar SOS, yang sekaligus akan membuka kegiatan workshop ini secara resmi. Kepada Bapak Hairul Anwar SOS kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Sofyan, yang kami hormati Bapak para kepala desa dan seluruh perangkat desa yang hadir pada pagi hari ini, juga seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama
kami mohon maaf Pak Inspektur tidak dapat hadir bersama kita di sini Pak, karena dalam hal yang sama juga Bapak masih ada tugas yang lain di kabupaten. Untuk itu beliau mohon maaf dan mewakilkan kepada kami untuk melaksanakan acara ini. Sebelum kita mulai ke bimbingan, perkenalkan saya sendiri bernama Khairul Anwar seperti yang disampaikan protokol tadi. Kami di sini ada 8 orang. Kemudian ada Pak Haris Nasution, ini juga nanti sebagai narasumber. Yang kedua Ibu Arta Mebaho, nah ini sebagai auditor di inspektorat. Kemudian Ibu Diah Sareka juga yang dari Sudana. Ya, ini Ibu ini juga sebagai narasumber, Bapak Tanda sebagai fungsional BPUPD. Kemudian yang disuruh juga Ibu Ulpi. Ibu ini juga sebagai pejabat fungsional di Inspektorat Kabupaten Labuan Batu. Kemudian sebelahnya yaitu Pak Sahrial, ini juga pejabat fungsional di Inspektorat Kabupaten Labuan Batu. Kemudian ada rekan kami yang di meja belakang atau penerima tamu yaitu Ibu Surya Murni dan Pak Rahmat. Inilah kami Pak yang dari Kabupaten Labuan Batu. Selanjutnya ini ada paparan yang akan kami sampaikan, yang ini juga pesan-pesan dari Pak Inspektur atas evaluasi juga sebagai potret atau gambaran pelaksanaan kegiatan kita selama ini. Sebagai pokok bahasan kita nanti yaitu dasar hukum dan kedudukan pengawasan. Ya, ini sebagai dasar hukum dan kedudukan pengawasan. Ini adalah dasar regulasi pengawasan Inspektorat ke Desa. Kemudian sebentar ya Pak. Kemudian ruang lingkup pengawasan desa, yaitu objek teknis dan mekanisme pengawasan. Kemudian ada tindak lanjut hasil pemeriksaan. Lanjut manual book administrasi desa. Lanjut laporan tanggung jawab pertanggungjawaban desa. Kemudian isu strategis dan penutup. Nah, inilah yang akan kami bahas. Namun nanti ada secara khusus tata kelola keuangan nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber dari fungsional inspektorat. Sebagai dasar hukum pengawasan desa yang lain itu mungkin ini mereview kembali pada Pak Kades dan seluruh perangkat desa. Ini bukan yang asing lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya ya sudah berkali. Kemudian PP Nomor 43 2014 dan Jo PP Nomor 11 Tahun 2019, yaitu peraturan tentang pelaksanaan undang-undang besar. Kemudian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Bagaimana tata keuangan desa ini? Disinilah peraturan bentuk termasuk tata kelola keuangan desa. Kemudian Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 itu tentang pengadaan barang dan jasa. Nanti khusus ini juga ada narasumber kita yang menyampaikan bagaimana tata kelola pengadaan barang di desa. Kemudian PP Nomor 12 Tahun 2017, yang ini adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Lanjut, perda dan peraturan, yaitu perda yang diterbitkan oleh Bupati dan peraturan Kepala Inspektorat. Apa peran inspektorat dalam pengawasan desa? Di sini ada sebagai pembina, Pak. Pembina ini memberikan pembimbingan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Ada di sini menyampaikan hal-hal bagaimana tata kelola keuangan di desa. Kemudian pengawasan, yaitu juga ada melakukan audit, review, dan evaluasi. Kemudian ada pengendalian dan pengawasan TLHP. Ini tidak lanjut hasil dari pengawasan yang sudah masih ada temuan atau yang sudah diselesaikan. Kemudian lanjut objek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Objek pemerintahan desa yaitu pengelolaan keuangan desa. Ini nanti ada juga narasumber kita bagaimana tata kelola keuangan di desa. Itu diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2012 seperti yang kita sebut semula. Kemudian pengelolaan aset desa. Lanjut administrasi pemerintahan. Kemudian kelembagaan desa, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan BUMDes. Sudah kita ke bagian 03, yaitu tidak lanjut pemeriksaan TLHP. Apa tidak lanjut hasil pemeriksaan, Pak? Tidak lanjut hasil pemeriksaan adalah tindakan perbaikan dan atau penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah desa atas rekomendasi yang disampaikan inspektorat melalui hasil laporan pemeriksaan. Mungkin desa-desa masih ada tunggakan-tunggakan baik administrasi maupun yang lain-lain. Ini juga kami mengingatkan agar apa yang masih belum selesai tolong diselesaikan. Pesan Pak Inspektur, inilah supaya ini segera diselesaikan. Kemudian tahapan penyelesaian tidak lanjut. Ini sudah sama-sama kita laksanakan setelah penerbitan LHP, penyusunan rencana aksi, artinya sudah kita sampaikan kapan penyelesaian, dan pas penyelesaian tidak lanjut sampai dengan verifikasi oleh inspektorat. Akibat keterlambatan tidak kepatuhan LHP, ya ini sering, Pak. Temuan-temuan itu karena tahun ini, tahun depan masih berulang lagi ya. Ini juga pesan Pak Inspektur dengan adanya sosialisasi ataupun workshop ini ya janganlah berulang kembali. Kemudian pertama administrasi umum, kedua administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan. Sehingga kami ini juga sudah pernah dari PFD ngasih buku dulu ini, tapi ada beberapa desa buku ini belum dilaksanakan. Artinya kalau administrasi keuangan kami kira ini sudah berjalan ya Pak. Kalau administrasi umum juga berjalan, administrasi penduduk ini ada bukunya Pak di desa kita. Pakai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Dasar hukum ini yaitu Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Ditujukan kepada bupati melalui camat. Ada bisa begini Pak? Bisa. Alhamdulillah ada. Kemudian laporan akhir masa jabatan kepala desa. Ini juga bagi kepala desa yang terakhir masa jabatannya menyusun
laporan akhir masa jabatan kepala desa. Ini diatur juga di dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016. Seingat saya dulu, waktu kami masih di PMD, kalau ini yang dibuat tak bisa mencalon ini kan Pak. Nah ini bagian mau mencalon, siap-siapkanlah laporan akhir masa jabatan. Khairul Anwar Esos atas kata sambutan, arahan, dan pembinaan yang telah disampaikan sekaligus membuka kegiatan workshop ini secara resmi. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin semuanya diharapkan untuk bisa bergabung ke depan. Yang belum lengkap mengenai administrasi desa ini itu pada bapak-bapak kepala desa Kecamatan Pondok Tengah, laksanakanlah pelaksanaan administrasi desa ini. Kemudian selesaikanlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih belum selesai. Artinya ini jadi raport daripada termasuk inspektorat dalam hal kinerja. Kemudian susun dan sampaikan LPD desa, laporan-laporan pemerintahan desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian dokumentasikan setiap bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan tertib. Kemudian tingkatkan koordinasi dengan BPD, camat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian manfaatkan pendampingan inspektorat secara proaktif, bukan hanya saat pemeriksaan. Ini juga kami juga merasakan kalau nggak pas pemeriksaan orang kades atau perangkat desa nggak ada yang mau singgah ke inspektorat. Entah apa, entah takut pun. Padahal kalau bapak-bapak hadir di sana, apa yang menjadi unek-unek, bagaimana membuat SPD, mana hal-hal yang belum terjawab, singgah aja Pak. Kami inspektorat welcome. Jangan inspektorat itu jadi tempat apa yang takut gitu. Artinya jadi mitra ini gitu Pak. Artinya Bapak mau menyusun pertanggungjawaban itu supaya lebih baik lagi ke depannya. Saya kira ini hanya yang kami sampaikan. Tentunya sebelum mengakhiri sambutan ini ada pantun ini dari Pak Inspektur. Pergi ke Panai naik sampan, sampai di sana berkunjung ke Serahyat. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberi pencerahan daripada acara kita pada hari ini.